Ketika kita menjadi orang yang gak enakan, ketika kita tidak berani untuk menolak permintaan orang lain, kita tidak berani bilang, enggak, aku gak bisa hari ini, atau aku gak bisa bantu kamu deh, karena aku masih ada deadline. Kita gak berani buat bilang kayak gitu. Maka kita telah kehilangan banyak hal, guys. Kita kehilangan waktu, kita kehilangan kesempatan, dan kita kehilangan energi yang harusnya kita miliki untuk diri kita sendiri. Tapi kita alokasikan untuk mengedepankan orang lain dulu deh. Aku mah belakangan, aku mah gampang. Mau sampai kapan? Tidak akan pernah ada ujungnya, guys. Kita akan terus kehilangan hal yang harusnya kita gunakan untuk mengembangkan diri kita sendiri. Aku pernah menjadi seorang people pleaser yang cukup parah. Aku kehilangan banyak hal, dan juga aku kehilangan jati diriku. Aku hidup seakan berdasarkan dengan ekspektasi orang lain, bukan kemauan diriku sendiri. Dan juga aku memiliki kesempatan untuk dimanfaatkan lebih besar oleh orang lain. Kenapa? Karena orang lain tahu bahwa aku selalu bersedia. Aku selalu mengiyakan permintaan orang lain, maka orang lain akan melakukannya secara kontinu. Aku tidak berani untuk mengeluarkan pendapatku sendiri. Aku takut orang lain tidak menyukai pendapatku. Padahal itu hal yang wajar, guys. Itu tidak apa-apa. Karena tidak semua orang akan menyukai kita. Begitupun kita. Kita tidak menyukai semua orang di dunia ini. Ada satu orang yang tidak kita sukai, ada beberapa orang yang tidak sesuai dengan atau tidak sejalan dengan kita, dan itu adalah hal yang wajar. Manusia itu kan fluktuatif. Dia berubah-ubah, tidak konsisten. Kadang menyukai kita, kadang enggak. Dan itu nggak apa-apa. Lagi pula kenapa kalau orang lain tidak menyukai kita? Kita tidak berhasil menyenangkan orang lain. Memangnya hidup akan menjadi seperti apa? Everything is gonna be okay kok, guys. Selagi kita tidak menyakiti orang lain, tidak merugikan, atau merendahkan, berbuat jahat kepada orang lain, maka nggak apa-apa. Dan setelah aku menyadari bahwa menjadi seorang people pleaser itu gak enak, banyak sekali kerugian yang aku dapatkan, aku mencoba untuk melakukan beberapa hal ini, guys. Yang pertama adalah aku mencoba memberanikan diri untuk bilang enggak ke orang lain. Aku mencoba untuk menolak permintaan orang lain. Itu sulit banget, guys, memang. Karena kita kan sebagai orang yang gak enak pasti masih memiliki rasa, aduh, takutnya orang ini membutuhkan kita gitu. Tapi kalau kita tidak mencoba untuk bilang enggak, maka kita tidak akan pernah keluar dari zona itu, guys. Dan kita akan terus-terusan mengalami kerugian yang kita tidak sadari. Dan yang kedua, aku bertanya dulu ke diriku sebelum aku mengiyakan permintaan orang lain. Apakah pada saat itu aku memiliki kapasitas untuk membantu dia? Apakah aku mampu? Apakah aku memiliki waktu atau memiliki kesempatan untuk menolong dia? Maka lakukan. Tapi kalau enggak, jangan dipaksakan, guys. Lakukanlah sesuai dengan apa isi hati kalian. Dan yang ketiga, aku berlatih untuk tidak mendapatkan validasi dari orang lain. Ini yang sangat amat berbahaya, guys. Karena hidup ini bukan tentang kita selalu mendapatkan validasi dari orang lain. Aku sadar bahwa harga diri kita ini bukan dinilai dari seberapa banyak kita bisa membantu orang lain. Bukan. Dan yang terakhir, kita harus memilih siapa yang layak untuk kita perjuangkan. Tidak semua orang berhak untuk mendapatkan penghargaan dari diri kita, guys. Begitupun kita. Tidak semua orang bisa menghargai kita. Bukan begitu? Jadi, hak setiap orang untuk tidak menyukai orang lain. Kita harus fokus ke orang yang benar-benar menganggap kita ada di bumi ini. Setelah aku berhasil melewati fase menjadi orang yang nggak enakan, aku merasa lebih memiliki banyak waktu untuk diriku sendiri. Daripada biasanya kan capek karena selalu menolong orang, selalu membantu orang. Bukan mengatakan bahwa diriku ini adalah orang yang baik karena membantu orang, bukan. Tapi ya itu tadi, karena menjadi seorang people pleaser itu kan cenderung selalu mengiyakan apa kata orang lain. Ketika berani beranjak dari zona itu, maka ketenangan telah aku dapatkan, guys. Mulai sekarang, kita harus mencoba untuk bertanya ke diri kita terlebih dahulu. Untuk apa dan untuk siapa kita melakukan ini. Kalau tidak dari hati, jangan dipaksakan. Kamu bukan figuran di kehidupan orang lain, guys. Tapi kamu adalah pemeran utama di kehidupan dirimu sendiri.